Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Mayelani dengan NIM A4102100087 dari kelas 4D. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS praktikum PHBM Prodi Pendidikan Matematika UMS. Ya, di sini ada soal hot urean matematika. Soal nomor 1 yang saya buat itu materi identitas trigonometri kelas 10 semester 2. Kategori level kognitifnya itu C4, yaitu menganalisis. Saya mengambil KD dan indikator dari 3.7 sampai 3.7.9, yaitu menjelaskan rasio trigonometri, sinus, kosinus, tangan, kosekan, sekant, dan kotangan pada segitiga siku-siku sampai menyelesaikan masalahnya. Soal yang saya buat ada sebuah tiang listrik dengan tinggi tersebut. Tiang tersebut adalah 115 meter dengan jarak antara titik B dan D adalah 92 meter. Jika sudut antara garis AB dengan tiang dan garis DE itu 40 derajat, maka yang dicari jarak BC-nya. Kemudian mencari juga jarak CD-nya. Di sini bisa dikategorikan menganalisis karena dari responden kemungkinan memperhatikan dulu seberapa sih tinggi tiang listrik itu kalau pada umumnya, dan jika dilihat dari sudut pandangnya itu kira-kira mengukurnya memakai identitas trigonometri yang bagaimana gitu. Kemudian nanti dicari juga perbandingannya terlebih dahulu dan sudut-sudutnya terlebih dahulu, sehingga nanti ketemu jarak BC kemudian jarak CD-nya. Dan soal nomor 2 saya mengambil materi di dimensi 3 kelas 8 semester 2. Kategori level kognitif C5 yaitu menilai. Dengan KD indikatornya saya ambil 3.9 sampai 4.9.1. Dengan soal Ibu Iza mengadakan acara pertemuan arisan untuk menjamu para tamu, itu menyajikan jajanan atau snack yang dikemas dalam box mini seperti gambar ini. Gambar ini tuh berbentuk balok. Jadi nanti diasumsikan X-nya itu 10 cm, Y-nya 6 cm, dan Z-nya 7 cm. Sehingga nanti setiap box itu berisi 5 macam makanan. Dan di sini saya mencantumkan tabel makanan serta volumenya yang berbeda-beda dalam satuan kubik. Dan nanti Pi-nya itu Pi sama dengan 22/7. Sehingga nanti kalau result dihitung satu-satu, 29 kali 22/7 itu berapa? Nanti ketemu dengan volumenya. Dan yang ditanyakan itu jenis makanan apa saja yang dapat dimasukkan ke dalam box sehingga box terisi penuh. Sebutkan dan jelaskan. Pada soal nomor 2 ini termasuk menilai karena dari pertama itu kita menentukan dulu volume balonnya. Kemudian kalau udah ketemu volumenya, kita bisa mengira-ngira jenis makanan apa yang dapat memenuhi box terisi sampai box terisi penuh. Kalau dihitung satu-satu itu lebih baik. Kemudian kalau ditambah-tambah dan menghasilkan volume yang sama dengan balok, maka itu kurang efisien. Sehingga dalam soal nomor 2 ini termasuk kategori menilai, juga menganalisis dan berpikir kritis untuk menentukan makanan apa saja yang dapat dimasukkan ke dalam box. Kemudian ini ada lampiran bukti chat saya kepada 2 validator. Yang pertama validatornya Bu Novi Mardiana. Kemudian ya, beliau ini mengajar di SMA Negeri 3 Pemalang. Dan validator kedua ada Bu Ragil. Beliau juga mengajar di SMA Negeri 3 Pemalang. Dan untuk lembar validasi
pada validator pertama, Bu Novi Mardiana itu menilai aspek dari poin 1 sampai 7 itu sangat setuju, dan karakteristik berpikirnya dari poin 8 sampai 11 itu ada yang tidak setuju dan kurang setuju. Kemudian kualitas soal yang saya buat itu beliau menilainya sangat setuju atau baik gitu. Dan memberikan saran komentarnya itu juga pada poin nomor 1, dan saya juga merevisinya. Kemudian lama revisiannya itu juga saya perbaiki dan sudah disetujui untuk diberikan ke responden. Kemudian validasi kedua yaitu validasi dari Bu Ragilia. Beliau menilai aspek HOTS dari poin 1 sampai 7, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, dan ada yang sangat setuju. Kemudian karakter berpikirnya penilai setuju. Kualitas soal yang saya buat itu beliau juga ada yang sangat setuju dan ada yang tidak setuju. Kemudian saran dan komentarnya juga sudah saya perbaiki dengan mencantumkan indikator atau KD atau identitas soalnya. Ya, selanjutnya, pada reliabilitas iterator Cohen-Kappa, item 1 sampai 14 penilai 1 kebanyakan sangat setuju, penilai 2 juga kebanyakan setuju, ada yang tidak setuju. Selisih masing-masing item itu juga -1, ada yang 0 juga, 1 sama 2. Jadi kalau di rata-rata itu ada 0,142. Anggap saja dari penilai 1 sama penilai 2 itu yang iya bernilai 4, tidak bernilai 4 dan 3, ya tidak bernilai 1, dan yang tidak iya bernilai 2. Maka didapat kriteria soal yang saya buat dari penilaian validator itu moderate agreement. Kemudian uji validitas eigenvalue-nya dari jenis pernyataan 1 sampai 14, penilai validator 1 dan 2 juga cenderung sangat setuju dan setuju. Adapun jumlah soalnya itu nilai rata-rata analisisnya di atas 5 dan kurang dari 5. Jadi CVA-nya itu mendapat 2,5. Ada yang 3, tapi cuma 2 pernyataan saja. Jadi kriteria semua pernyataan 1 sampai 4 itu validitasnya tinggi. Kemudian uji validitas eksternalnya, saya mengambil 3 teman, ada Bu Dilan Austa dari Prodi Teknik Informatika, Universitas Dianus Wantoro. Nomor 1, dia sudah menjawab dengan benar menggunakan identitas trigonometri dengan menentukan dulu sudut-sudutnya, kemudian ketemu dengan BC-nya 66, dan ketemu CD-nya 26 meter. Sehingga jawabannya sudah tepat. Nomor 2, sudah benar dengan volume baloknya, tetapi pada tabel makanan, volume, dan tidak bisa-bisanya itu kurang lengkap. Sehingga nomor 2 ini jawabannya sudah memenuhi dan kurang lengkap saja. Kemudian ini bukti chat saya kepada BOA. Kemudian Dekinanti Arka Ramadhani, Prodi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, jawabannya sudah dari awal sudah menentukan sudutnya benar, tetapi pada perhitungannya ada yang salah. Mungkin ini diakarin 115 sehingga jawabannya 11, dan CD-nya itu juga salah sehingga jawabannya kurang tepat semua. Volumenya nomor 2 sudah benar. Kemudian tabelnya sama dengan BOA, ini
kurang lengkap, tetapi jawabannya sudah benar dan memenuhi mana makanan yang bisa masuk ke dalam box, sehingga box terisi penuh. Dan ini bukti chat saya kepada Kinanti. Kemudian ada Anggi Sukomalasari, alumni SMA Negeri 3 Pemalang. Jawabannya sudah tepat, dari nomor 1 sudah menentukan identitas trigonometrinya dan perbandingannya juga, BC-nya ketemu 66. Juga jaraknya sudah benar. Dan nomor 2 ini volumenya sudah benar, tetapi dalam tabel ini kebalikannya dengan Kinanti dan Boa, sehingga jawabannya kurang tepat karena ini mungkin ditambahkan mana yang jumlahnya sama dengan volume balok, sehingga ini kurang efektif. Dan padahal pi-nya udah pi-nya itu sama dengan 22/7, jadi kurang tepat dengan volume yang mau dimasukin ke box-nya itu. Sehingga bukti chat WhatsApp-nya ini juga ada yang rancu gitu. Analisis uji validitas, reliabilitas, daya beda, dan tingkat kesukarannya saya dapat ya dari responden Dimas sampai Anggi. Ini jumlah yang benar 13, soal nomor 1, soal nomor 2 yang benar 9, sehingga di total 22. Maka validitas R hitungnya 0,35 dari soal 1, 0,73 soal 2, R tabelnya itu didapat 0,51, dan sama. Soal nomor 1 dan 2 itu sama. Jadi kriteria soal nomor 1 itu tidak valid, sehingga yang soal nomor 2 kemungkinan valid. Kemudian uji reliabilitasnya, kita tinggal menambahkan variannya itu, sehingga variannya yang didapat dari soal 1 itu 0,12, dan yang soal nomor 2 0,25. Tetapi jumlah varian itu 0,38, sehingga totalnya itu didapat 0,26. Dan saya mengambil daya pengambilan keputusannya itu, jika nilai Cronbach alpha-nya lebih dari 0,7, maka berkesimpulan reliabel. Tetapi kalau jika nilai Cronbach alpha-nya kurang dari 0,7, maka berkesimpulan tidak. Sehingga dalam kriteria pengujian soal ini, nilai acuannya itu 0,7, dan nilai Cronbach-nya lebih dari 0,7, sehingga kesimpulannya adalah reliabel. Uji daya pembeda isai itu dari responden Dimas sampai Anggi, perhitungan daya bedanya soal nomor 1 itu keterangannya sedang, soal nomor 2 itu sangat mudah. Karena dilihat-lihat nomor 1 itu cuma membandingkan, perbandingan dari identitas trigonometri. Itu. Kemudian tingkat kesukarannya, dari indeks kesukaran soal nomor 1 itu 0,867. Kemudian soal nomor 2 0,6. Sehingga keterangan dari soal nomor 1 itu bagi mereka, bagi responden itu mudah, dan soal nomor 2 itu cenderung sulit, sehingga dikategorikan sedang. Ya, jadi kesimpulan dari kedua soal yang saya buat dan responden dan validator itu sudah memenuhi kriteria HOTS, sehingga cenderung soal tersebut itu bisa dimanfaatkan untuk siswa SMP sampai SMA. Dan pengalaman saya kepada validator itu sangat responsif, sehingga sangat membantu saya tidak membuang-buang waktu untuk mengerjakan soal-soal dan meminta tolong kepada teman-teman untuk menjawab sebagai respondennya. Tetapi beberapa responden itu ada yang mengalami kesulitan dan menyerah saja. Kemudian saya ganti teman yang sekiranya bisa dan sanggup. Untuk itu, dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.